Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait protokol VPN, yaitu protokol VPN SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. SSTP merupakan protokol pengembangan dari protokol sebelumnya, yaitu protokol PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Adapun yang membedakan antara protokol SSTP dengan PPTP adalah SSTP menerapkan konsep komunikasi antara lokal server dan remote server dengan menerapkan konsep encryption ya. Jadi kita dalam berkomunikasi tersebut atau sebelum kita terhubung ke sebuah VPN, kita diharuskan untuk memiliki sebuah sertifikat dan sebuah key yang valid, yang nantinya akan kita sama-sama konfigurasi sesuai dengan topologi konfigurasi berikut. Oke. Jadi di sini ada topologi ya, topologi dari Secure Socket Tunneling Protocol. Secure Socket Tunneling Protocol menggunakan port 443 sama dengan port yang digunakan oleh HTTPS. Jadi saat ini sudah sangat banyak orang bermigrasi menggunakan VPN SSTP karena beberapa ISP, beberapa Internet Service Provider itu sudah melakukan pemblokiran terhadap port yang digunakan oleh PPTP. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk melakukan konfigurasi site-to-site VPN menggunakan SSTP Tunneling Protocol. Berikut adalah topologinya. Ada kantor pusat, ada kantor cabang. Kedua-duanya terkoneksi dengan internet, di mana ada jaringan lokal di sini. Di masing-masing router ada jaringan lokal, di mana kita akan melakukan proses routing ya, routing di atas SSTP tunnel, sehingga antara klien yang ada di kantor pusat dapat terhubung dengan klien yang ada di kantor cabang. Seperti ini konfigurasinya. Oke, di sini ada local address sama remote address-nya. Nantinya ketika klien terhubung ke menggunakan SSTP, secara otomatis si kantor cabang akan mendapatkan IP remote address ya. Oke, langsung saja kita mulai proses konfigurasinya. Di sini saya mengimplementasikan menggunakan virtualisasi ya, VMware Workstation. Di sini ada MikroTik A, MikroTik B. Ini adalah klien kita. Ada klien A sama klien B. Oke, ini sudah kita install sebelumnya, dan kita sudah konfigurasi dengan menggunakan topologi LAN segment ya, virtual network mode-nya. Oke, kita langsung saja memulai proses konfigurasinya. Kita akan konfigurasi menggunakan Winbox ya. Jadi kita mengimplementasikan konfigurasi berbasis GUI. Pertama-tama kita akan cek IP address-nya. Oke, masing-masing router baik di kantor cabang atau kantor pusat sudah terhubung ke internet. Jadi kita akan memastikan klien kita mendapatkan sebuah IP address. Kita bisa lihat pada topologi, untuk kantor pusat kita bisa tambahkan IP address-nya 192.168.10.1/27 untuk Ether 2. Oke. Untuk Ether untuk router kantor cabang 20.1. Oke, kita bisa cek di sini ya. Kita bisa cek di sini untuk kantor pusat 10.1, untuk kantor cabang 20.1. Selanjutnya kita akan menggenerate DHCP server, IP DHCP server. Kita aktifkan untuk Ether 2. Oke. Sama halnya dengan di router kantor cabang, kita aktifkan DHCP server untuk Ether 2, sehingga klien dapat terhubung menggunakan IP dynamic ya.
Selanjutnya kita akan setting konfigurasi NAT di kedua router. Kita tambahkan NAT-nya, NAT Masquerade, generalnya SRC NAT, out interface-nya Ether1, di router 2 juga sama, IP firewall NAT Masquerade, out interface-nya Ether1, action-nya Masquerade. Sekarang kita bisa langsung untuk melakukan pengetesan ya. Kita bisa langsung melakukan proses pengetesan. Jangan lupa kita setting DNS allow remote request-nya. Kita coba tes masing-masing klien apakah sudah dapat IP dynamic. Harusnya yang di sini sudah dapat IP 10.30. Oke, kita ping internet. Oke, bisa terhubung ya. Oke. Selanjutnya di router ini oke. 20.30 kita coba ping google.com. Oke, kedua-duanya sudah terhubung dengan internet. Langkah selanjutnya kita akan menggenerate sertifikat di sisi kantor pusat, karena untuk melakukan proses konfigurasi SSTP kita membutuhkan sebuah sertifikat. Oke, proses konfigurasinya adalah sebagai berikut. Kita buka sistem sertifikat. Kita coba tambahkan beberapa sertifikat ya. Kita buat CA template. Country-nya kita setting Indonesia, state-nya Gorontalo, localization-nya Gorontalo, organization-nya SMK, unit-nya TKJ, IP address-nya adalah IP address dari si router kantor pusat 118. Kita oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk server template. Kita setting ID Indonesia Gorontalo, SMK, TKJ. Ini untuk server. Oke. Selanjutnya untuk klien template juga. Template Indonesia Gorontalo. Yang di sini sama klien. Oke, country name-nya ID. Oke. Selanjutnya untuk mengaktifkan sertifikat ini, kita harus melakukan proses sign in ya, sign in sertifikatnya. Dan fitur sign in tersebut belum ada pada Winbox, jadi kita akan melakukan proses konfigurasi secara manual. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buka new terminal, kita enter. Yang pertama adalah kita ketikkan certificate spasi sign spasi CA template spasi CA-CRL host. Kita masukkan IP kantor pusatnya 77.118 spasi name-nya menjadi CA. Oke, kita enter. Oke, sudah berubah status ya. Di sini bisa kita lihat statusnya sudah private key, sudah di sign in, dan statusnya sudah trusted. Selanjutnya kita akan melakukan sign in untuk klien. Caranya certificate sign spasi
server template CA sama dengan CA. Jadi kita buat berdasarkan certificate of authority template-nya. Untuk name-nya kita ketikkan server. Oke, sudah. Sama halnya dengan untuk klien ya. Klien template, CA-nya CA, name-nya klien. Oke, statusnya sudah di authority, sudah berhasil kita sign in. Selanjutnya untuk server dan klien kita perlu lakukan melakukan proses authority-nya sehingga sertifikatnya bisa trusted. Perintahnya adalah certificate spasi set server, trusted-nya yes. Oke, nantinya akan berubah, servernya akan ada tanda T atau KAT. Sudah trusted artinya set client trusted sama dengan yes. Oke, ketiga-tiganya sudah trusted dan sudah di authority. Selanjutnya kita akan melakukan export configuration ya. Kita akan export configuration sehingga konfigurasinya akan ada di sisi klien. Jadi caranya adalah kita ketikkan perintah certificate export. Kita ekspor sertifikatnya, spasi CA, spasi export passphrase-nya. Kita masukkan passwordnya P4SSW0RD. Oke, berhasil kita ekspor. Untuk kliennya juga export certificate, client, export passphrase key. Oke, sekarang kita coba cek di file ya. Harusnya sudah ada 4 buah file ya. Ada ca.crt untuk sertifikatnya, ada key, ada client.crt sama ada client.key. Kita bisa lakukan download. Kita download, kita simpan di desktop ya, kita oke. Sudah berhasil di download. Selanjutnya di sisi klien atau di sisi kantor cabang kita akan coba upload ya. Caranya masuk ke file. Oke, kita coba hapus dulu. Kita coba upload. Caranya tinggal klik upload. Oke, ini kita drag, kita open. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke menu sistem certificate. Kita lakukan proses import. Import yang pertama adalah sertifikatnya, passwordnya P4SS. Kita coba show password dulu. P4SSW0RD. Oke, sudah kita upload. Selanjutnya jangan lupa kita upload untuk key-nya ya. Untuk key-nya. Oke, sudah berhasil kita upload. Sudah berstatus trusted karena kita sudah import key-nya. Selanjutnya untuk client.crt-nya kita import. Jangan lupa kita import untuk key-nya ya. Oke, sudah selesai. Oke, jangan lupa sebelum mengimplementasikan konfigurasinya kita bisa ubah untuk name-nya ya. Untuk di sini kita ubah .ca dan yang ini kita ubah untuk klien. Oke, kita sudah bisa melakukan proses konfigurasi untuk SSTP-nya. Caranya masuk ke PPP. Kita aktifkan untuk layanan SSTP-nya. Kita enable. Profilnya kita default encryption.
Selanjutnya untuk sertifikatnya kita setting untuk server ya. Kita setting untuk server, kita coba verify, dan kita paksa enkripsinya untuk menggunakan enkripsi AES ya. Oke, selanjutnya kita tinggal oke. Oke. Kita tinggal masuk ke profil secretnya. Secretnya bisa kita tambahkan, misalnya usernya Walid Umar, passwordnya skills 39, service-nya SSTP, profilnya default encryption, local address-nya bisa kita lihat di topologi, local address-nya 1111, remote address-nya 1112 ya. Oke. Terus kita oke. Oke. Sudah kita buat. Selanjutnya kita tinggal cek ya. Kita tinggal cek di bagian di sisi klien, kita tinggal buat SSTP kliennya. Caranya masuk ke PPP, point to point protocol. Kita aktifkan SSTP client. Connect to-nya ke 192.168.77.118. Port proxy-nya sama. Kita gunakan sertifikat untuk klien. Kita verifikasi ya. Verifikasi untuk usernya Walid Umar. Passwordnya kita coba cek di secret, itu skills 39. Profilnya default encryption. Oke, kita oke. Harusnya di sini statusnya sudah connect ya. Sudah connect statusnya, active connection-nya sudah ada. Dan di sini kalau kita cek IP address-nya sudah aktif di sini 1111. Oke, kita bisa uji coba dengan lakukan ping. Lakukan ping ke 1112. Oke, pingnya reply. Nah, sekarang kita pastikan apakah di sisi klien juga sudah bisa saling ping ya. Kita coba di klien A untuk ping ke klien B, ping 192.168.20.30. Ini masih status timeout ya. Kita akan coba melakukan proses routing ya, konfigurasi routing, sehingga klien yang ada di router yang ada di kantor pusat dapat terhubung dengan klien yang ada di kantor cabang ya. Kita bisa lihat di sini. Klien di kantor pusat yang ini bisa terhubung menggunakan SSTP tunnel ya, meskipun mereka tidak ada di satu tempat yang sama. Caranya masuk ke IP root, kita tambahkan tujuannya ke 20.0/27, gateway-nya 112. Terus kita apply. Di sini akan reachable ke SSTP. Oke, sudah ada rule-nya. Selanjutnya kita buat balasannya ya. Tambahkan ke network 10.0/24 ke 111. Kita apply, akan reachable. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah pingnya sudah reply ya. Oke, ini pingnya sudah reply, sudah reply ke, begitu juga harusnya sebaliknya 10.30. Oke, berhasil pingnya. Kita coba lakukan tracer ya. Kita coba lakukan tracer ke 20.30. Kita lihat rute paketnya. Oke, lewat 10.1. Selanjutnya akan di routing ke, harusnya ke IP tunnelnya ya. Oke, sudah bisa langsung terhubung. Sangat mudah konfigurasinya sebenarnya. Kalau kita tracer 10.30. Oke. Oke. Oke, sudah berhasil ya. Jadi dia lewat rute atau lewat jalur
SSTP-nya ya, IP local address atau remote address-nya. Jadi ketika dia ping ke sebelah, dia lewat jalur tersebut. Oke, sangat mudah untuk implementasi konfigurasi menggunakan SSTP tunnel. Kita sudah belajar membuat sertifikat yang sudah kita verifikasi sendiri ya. Sebenarnya kita harus melakukan proses generate certificate menggunakan OpenSSL yang terverifikasi. Namun kita juga bisa melakukan proses generate certificate untuk SSTP-nya secara manual. Sehingga dapat kita gunakan, kita juga dapat menggunakan satu sertifikat untuk beberapa klien ketika ada beberapa klien yang ingin terhubung. Jadi sangat mudah untuk melakukan implementasi konfigurasinya. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.